Nah, kita memang ngejar supaya kemudian omset ini naik terus dengan cara kita ekspansif, membuka cabang di mana-mana yang baru. Hari ini, Yusuf Mansur hampir tidak terdengar lagi suaranya menyuarakan warung Stick and Shake. Mengapa begitu, teman-teman? Dugaan saya adalah tidak lain tidak bukan, orang ini tidak ingin bisnisnya terganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam. Di waktu lalu, Yusuf Mansur kerap memakai baju warung Stick and Shake, kerap mempromosikan warung Stick and Shake, kerap berbicara tentang warung Stick and Shake, bebek goreng Haji Slamet, dan juga ada obong. Yusuf Mansur seringkali membahas mengenai karyawan warung Stick and Shake, bahkan pernah menyebut pajak yang dibayarkan oleh warung Stick and Shake, menyebut nama Jody Bratosuseno. Yang membuat Ustadz Yusuf alhamdulillah punya 2-3 perusahaan yang udah triliun. Warung Stick and Shake itu sama bebek Slamet itu 1 triliun hanya gara-gara urusan kecil-kecil gitu. Saat terakhir bikin rice bowl rice itu ya bowl Rice bowl itu karena ngurusin yang kecil-kecil. Ini ngapa yang kecil-kecil ini bececeran? Ini kan buat orang it's not money, ini bukan duit. Nah, buat saya ini duit. Begitu dikumpulin, Allahu Akbar, 9.000 a cup, a single cup. Ya. Kan itu kan pajak resto, nggak ada yang aneh. Semua pemain resto pasti paham itu pajak resto. Misalkan di omsetnya 100 juta, pajaknya 10 juta. Udah itu untuk di bisnis? Di bisnis kuliner, itu udah otomatis tuh. Nah, di warung Stick and Shake, saya tidak sendirian ya. Ada Mas Jody, ada Mbak Anik, ada kawan-kawan yang lain, ada istri saya juga. Nah, kita memang ngejar supaya kemudian omset ini naik terus dengan cara kita ekspansif, membuka cabang di mana-mana yang baru. Nah, ketika pandemi, blessing malah. Ketika pandemi malah kita buka cabang baru mungkin lebih dari 5, 10 kali. 50? Enggak, lebih dari 5 atau 10 gitu. 10, okay. Kurang lebih ya. Tapi kan tuh investasi udah kurang lebih 20 miliar itu. Yeah. Masa pandemi loh. Lalu kemudian setelah muncul suara atau hashtag boykot warung Stick and Shake, hari ini Yusuf Mansur hampir tidak terdengar lagi suaranya menyuarakan warung Stick and Shake. Mengapa begitu, teman-teman? Dugaan saya adalah tidak lain tidak bukan, orang ini tidak ingin bisnisnya terganggu, tidak ingin bisnisnya terkena dampak. Orang ini ingin apa yang kemudian dia kerjakan itu baik-baik saja, teman-teman. Padahal saya sering mengatakan bahwa seandainya Yusuf Mansur ini mau bekerja sama, seandainya Yusuf Mansur ini punya itikat baik untuk kemudian menyelesaikan urusan-urusannya dengan para korban, urusan-urusan dengan orang-orang yang kemudian bermasalah dengan dirinya, saya yakin orang-orang akan memaafkan dia dan kemudian tidak akan menyuarakan untuk kemudian memboikot warung Stick and Shake. Jangan remehkan suara media sosial. Jangan remehkan hashtag boikot warung Stick and Shake. Saya pikir teman-teman yang bermain di media sosial, yang sering membuka aplikasi media sosial, sudah tahu dampak dari boikot di media sosial itu tidak main-main, teman-teman. Kalau kita berbicara tentang MCD yang diboikot, kemudian Starbucks dan yang lain sebagainya yang kemudian diboikot, itu dampaknya sangat luas, teman-teman. Jadi ketika berbicara tentang boykot itu tidak main-main. Sekali lagi saya katakan, seandainya Yusuf Mansur ini mau bekerja sama, mau kemudian bertemu dengan para korban, menyelesaikan urusan dengan para korban, tidak akan muncul suara ini. Tidak akan muncul sanksi sosial. Orang-orang berpikir untuk kemudian memberi sanksi sosial karena mereka berpikir bahwa sudah tidak ada jalan lagi gitu. Sebut saja Ibu Ilis yang sampai sekarang seperti apa kemudian nasibnya gitu. Terakhir saya dengar Ibu Ilis ini sudah masuk ke tingkat banding yang kemudian dimenangkan oleh Ibu Ilis. Lalu kemudian katanya pihak dari Yusuf Mansur ini mengajukan kasasi gitu. Yang mana sampai hari ini belum ada perkembangan update lagi. Ini kasusnya masih berjalan, teman-teman. Hanya entah sampai kapan selesainya, teman-teman. Membutuhkan waktu, tenaga, dan uang yang tidak sedikit, teman-teman.
Ibu Ilis dan teman-teman yang lain dan korban yang lain, kalau tidak ada yang support, saya rasa mereka tidak akan berjalan, teman. Ada orang-orang yang mensupport mereka, seperti misalkan Pak Zainal Mustafa, Pak Darso Arif, dan orang-orang yang kemudian mengapresiasinya. Seperti yang saya katakan di beberapa konten saya, teman-teman, bahwa Yusuf Mansur ini sering berbicara tentang sedekah, sering berbicara tentang berbagi, sering berbicara tentang lunasi utangmu, tapi dia sendiri tidak melakukan itu. Beberapa kali kami menantang Yusuf Mansur untuk mempraktikkan ajarannya sendiri, menyelesaikan utang-utangnya, menyelesaikan permasalahan keuangannya dengan para umat. Tidak dilakukan. Kalau mau dibilang Yusuf Mansur tidak tahu, saya yakin dia tahu. Karena di waktu lalu Yusuf Mansur beberapa kali mengancam akan melaporkan channel kami. Yang alhamdulillah itu cuma sekedar ancaman, teman-teman. Karena saya yakin dan percaya kalau dia melaporkan akun-akun kami, maka dia akan hanya akan menambah masalah, teman-teman. Hanya akan menambah masalah. Sekali lagi saya katakan, Yusuf Mansur ini kebanyakan hanya omong kosong doang, gitu. Omong-omong saja ini orang ini. Kalau mau dipanggil dia Ustadz, saya rasa dia sudah sangat tidak layak untuk dipanggil Ustadz, teman-teman. Karena selain kerap membicarakan tentang bisnis, dia juga tidak mempraktikkan ajaran-ajarannya sendiri, teman-teman. Bahkan ketika kemudian Yusuf Mansur kalau tidak salah waktu di luar negeri, ada kemudian TKW yang maju. Di situ dia ngomong gitu, gue demen banget nol-nolkan aset. Kalau tidak salah di Taiwan, gue demen banget nol-nolkan aset gitu. Waktu itu kalau tidak salah dia sedang membahas PayTrend. Lalu apa yang terjadi dengan PayTrend sekarang? Apa yang terjadi dengan utang-utangnya yang menumpuk? Apa yang terjadi dengan kemudian orang-orang yang menuntut haknya dikembalikan namun dia diam saja? Katanya demen nol-nolkan aset. Di mana perkataan itu? Di mana pernyataan itu? Apakah kemudian bisa kita anggap orang ini hanyalah pendongeng biasa, orang yang kemudian menceritakan hal-hal seperti itu hanya untuk menipu, hanya untuk membohongi umat? Dan cerita-cerita seperti ini itu bukan 1-2 kali, teman-teman. Banyak cerita-cerita dia gitu. Banyak kemudian cerita-cerita Yusuf Mansur yang ini mengandung kebohongan. Tapi pertanyaan saya yang paling mendasar adalah sampai hari ini, kenapa masih ada orang yang mengundang dia? Kenapa kemudian masih ada orang-orang yang menghormati dia? Apakah mereka tidak melihat sisi ini? Apakah hanya mereka melihat sisi Yusuf Mansur sekarang yang kaya raya gitu? Inilah kemudian fakta yang terjadi di negeri ini gitu. Mental-mental seperti ini yang terjadi di negeri ini, bahwa siapapun lu selama lu berduit ya dideketin gitu. Siapapun lu selama lu punya uang banyak ya bakal banyak yang kemudian menjilat, teman-teman. Mari kita bacakan sedikit komentar-komentar dari para netizen yang budiman. Dari Ali Syarif, ini juga salah satu tokoh yang kerap memprotes Yusuf Mansur ya, mengkritik Yusuf Mansur. Saya pernah tantang adu dalil dengan Yusuf Mansur, tidak menjawab dia. Ya memang seperti itu, teman-teman. Orang ini, Yusuf Mansur ini hanya mau berkolaborasi, hanya mau kemudian bersentuhan dengan orang-orang yang menurutnya menguntungkan dia. Kalau dianggap itu merugikan, dia tidak akan menggubris itu, tidak akan menanggapi itu, teman-teman. Makanya saya katakan bahwa Yusuf Mansur tidak mungkin tidak melihat konten-konten kami. Dia pasti melihat konten-konten kami, tapi tidak mau menjawabnya karena memang tidak berani, teman-teman. Terus share jejak digital Ucup agar memberikan pemahaman ke jamaah ke depannya. Nggak bakal jadi korban-korban Ucup, baik berupa sedekah maupun investasi. Betul, teman-teman. Ketika Yusuf Mansur berbicara sedekah di kemudian hari, Anda jangan bersedekah di situ. Bersedekah di tempat lain. Ke saudara Anda, ke ibu Anda, ke istri Anda, ke adik-adik Anda, menyekolahkan adik-adik Anda, apapun itu. Tapi jangan sampai Anda bersedekah kepada seseorang yang Anda tidak tahu dikemanakan sedekah itu. Apalagi orang itu lebih kaya dari kita gitu. Ngapain? Kita bersedekah itu kan niatnya untuk membantu. Kita bersedekah itu niatnya untuk membantu. Terlepas dari kepada siapa Anda bersedekah, insya Allah Allah itu maha melihat. Disinilah gunanya Allah itu maha melihat, teman-teman. Anda tidak perlu bersedekah dengan orang-orang seperti ini. Penipuan berkedok agama, padahal dulu pernah dipenjara kasus penipuan juga iya. Inilah yang kemudian membuat saya heran, kok bisa orang ini masih bisa melenggang dengan bebas gitu, bahkan membuat beberapa bisnis investasi yang itu mangkrak. Buat ini mangkrak, buat itu mangkrak, buat itu. Tapi masih tetap ada yang ngikut gitu. Masih tetap ada yang ngikut. Yang bawa uang keserahkan ke depan untuk YouTube. Ucup Mansur, penipu berkedok ustadz, minta-minta sedekah. Yap.
Jangan bermakmum kepada imam yang dibenci, apalagi penipu. Yes. Maksudnya di sini bukan dibenci pemerintah ya, dibenci sama umat, tapi disenangi gitu. Tapi dia dekat dengan pemerintah gitu. Ulama-ulama seperti ini yang bahkan ada dalam hadis gitu, bahwa ini orang harus dijauhi gitu, harus dijauhi gitu. Karena sampai hari ini saya tidak melihat Yusuf Mansur ini bersuara seperti layaknya ustadz-ustadz yang lain gitu. Dia ini kebanyakan bersuara hanya melulu tentang duit. Kayak gitu kok dulu dikasih panggung mulu ya. Bahas fikih aja kagak, yang dibahas sedekah-sedekah mulu. Iya. Apakah Anda melihat Yusuf Mansur berceramah seperti Ustadz Hadidayat? Tentu tidak gitu. Tentu tidak. Sebenarnya orang ini apa gitu. Dia hanya berbicara tentang bisnis dan bisnis itu pun yang dia bicarakan itu tidak menguntungkan umat, tapi merugikan umat, teman-teman. Makanya kenapa kemudian saya singgung, kenapa ya hari ini Yusuf Mansur tidak lagi membahas warung stick and stick. Karena dulu Yusuf Mansur itu sering sekali membahas warung stick and stick. Dan saya yakin alasan utama Yusuf Mansur hari ini tidak lagi membahas warung stick and stick karena takut warung stick and stick-nya ikut terkena dampak. Karena sudah mulai muncul dan semakin banyak muncul suara hashtag boykot warung stick and stick Yusuf Mansur. Ustadz Fulus, yes. Bocah Mancur 11-12 sama Habib plat G, duit-duit mulu dengan dalil agama. Ya. Ustadz yang cuma ceramah isinya fulus. Ya. Kalau teman-teman buka YouTube lalu kemudian apapun selain YouTube juga banyak tentang Yusuf Mansur di waktu lalu, itu teman-teman akan menemukan segala macam perkataan Yusuf Mansur yang itu menurut saya absurd. Entah dia bertemu Nabi lah, bertemu Nabi bukan dalam mimpi loh, dalam keadaan sadar, dan itu pernyataannya letter-let jelas sekali dia katakan. Tidak ada bermakna ganda di sana, tidak ada istilah tersirat di sana, tidak ada. Memang jelas dia katakan. Ketika dia bawa mobil Nabi Muhammad, ini saya menceritakan apa yang diceritakan Yusuf Mansur ya. Saya sebenarnya tidak berani karena ini berbicara tentang Rasulullah SAW, teman-teman. Tapi ini cerita Yusuf Mansur. Katanya ketika dia bawa mobil, dia tidak berani lagi melanggar lampu merah karena ada Rasulullah di belakangnya. Nauzubillah. Ngeri sekali gitu orang ini. Dia tidak berani buang sampah sembarangan karena ada Rasulullah yang mengingatkan. Makanya saya katakan, Yusuf Mansur yang Anda lihat hari ini dengan dulu itu beda. Dan kenapa hari ini Yusuf Mansur berhenti berbicara sedekah? Kenapa hari ini Yusuf Mansur berhenti berbicara warung stick and stick? Karena teman-teman, semua mata tertuju kepada dia. Salah ucap sedikit saja langsung tersorot, beda dengan waktu lalu. Salah kata sedikit saja langsung tersorot. Kenapa teman-teman? Karena orang ini memang tidak akan berhenti membuat sensasi. Saya yakin kalau kita berhenti membuat konten tentang Yusuf Mansur, akan mulai lagi. Entah tahun ini, tahun depan, 2 tahun ke depan. Bahkan mungkin dia akan bikin bisnis lagi yang sama. Yang mana itu kemudian akan mangkrak lagi. Lalu kemudian menelan korban lagi. Karena kalau kata-kata saya ini salah dan kata-kata saya ini tanpa dasar. Kalau misalnya kata-kata ini Anda katakan tanpa dasar, boleh Anda lihat bisnis apa yang dibangun oleh Yusuf Mansur yang itu berhasil. Selain warung stick and stick ya. Karena warung stick and stick itu ya bisnisnya sendiri. Yang saya maksud adalah bisnis yang dia bangun bersama umat, yang mana itu modalnya dari umat, bukan modal dia. Ketika umat kemudian menyetorkan sejumlah duit ke sana, bisnis itu mangkrak, teman-teman. Sebut saja satu bisnis yang mana Yusuf Mansur itu membangun investasi bersama umat yang itu sukses, mana? Yang kemudian ada umat yang diwawancarai dan berhasil, mana? Saya yakin tidak akan ada temukan. Tidak akan ada yang temukan bisnis di mana Yusuf Mansur membangun bisnis bersama umat yang mana itu sukses, teman-teman. Tidak akan ada. Karena memang semua bisnis investasi yang dibangun oleh Yusuf Mansur yang itu mengajak umat untuk berinvestasi di sana, semuanya mangkrak. Yang menjadi pertanyaan, kemana duit-duit itu? Apakah sengaja bisnis itu dibangun untuk kemudian mengeruk duit umat? Apakah kemudian sengaja bisnis-bisnis investasi yang dibangun oleh Yusuf Mansur itu sengaja dibangun untuk kemudian mengeruk dana-dana dari masyarakat yang berinvestasi di sana, lalu kemudian digunakan untuk bisnis pribadi? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Yusuf Mansur yang tahu akan hal ini. Dan saya yakin beberapa perkataan dari Pak Iqbal di waktu lalu ketika diwawancara Pak Darso itu ada benarnya. Karena Pak Iqbal ini pernah dekat dengan Yusuf Mansur. Maka dari itu, kami akan tetap menyuarakan untuk memboikot segala macam bisnis Yusuf Mansur. Yang mana hari ini kami akan terus menyuarakan untuk memboikot warung stick and stick Yusuf Mansur. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung stick and shake, like video jangan di skip.
Share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. kalau cerita nggak dipikir dulu, Ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha.